Pak Prabowo 1 kali maju cawapres, 2 kali capres, dan sekarang bakal capres. Kenapa Anda masih mau jadi presiden, Pak Prabowo? Saya kira begini ya. Karena tadi saya ceritakan ya, dari kecil saya dibesarkan sebagai pendekar, ksatria, pejuang, ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Jadi sekarang saya merasa Tuhan sudah memberi kepada saya banyak kebaikan, kelebihan. Saya diberi kesempatan untuk memahami persoalan bangsa, persoalan negara. Jadi saya merasa terpanggil. Saya harus menyediakan diri, saya harus menawarkan diri untuk saya bisa berbuat, mengabdi, memberi sumbangsi saya yang terbaik kepada bangsa dan negara saya. Saya kira itu. Pak Prabowo ketika berkali-kali maju, itu dijadikan olok-olokan oleh lawan politik Anda. Disebut Prabowo Subianto itu terlalu ambisius, berkali-kali kalah, tapi nekat maju terus. Anda terganggu tidak dengan itu, Pak? Enggak. Tidak terganggu. Apa ya? Pengalaman saya ya, diolok-olok itu kan nggak sakit. Begini ya, kita bersyukur kita hidup dengan baik ya. Kita bersyukur pemberian Tuhan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Saya benar-benar, saya itu bukan. Kadang-kadang kita, ya istilahnya siapa sih yang suka diolok siapa, tapi sudahlah, gitu, benar. Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini. Ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Jadi saya ingin berpikir sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, monggo silakan. Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Biar aja. Tapi bahwa olokannya itu berkali-kali maju, tapi tetap ngotot terus, itu adakah penjelasan dari kenapa Anda tetap terus mencoba, walaupun kalah berkali-kali? Jadi, orang yang seperti itu tidak paham artinya seorang pendekar. Tidak paham seorang pejuang. Pernah Anda berpikir, pernahkah Anda bayangkan, ya, Jenderal Sudirman di rumah sakit, paru-paru 1, waktu diserang oleh Belanda, diperintahkan oleh Presiden, kamu istirahat kalau kamu sakit. Dia berdiri dengan paru-paru 1, dia naik gunung, dia bergerilya, dan dia tahu kemungkinan dia mati. Anda bertanya, kenapa? Anda bertanya nggak kenapa Pak Dirman begitu? Anda tanya, kenapa Yosudarso menghadapi kapal perang yang begitu lebih kuat Belanda, dia tidak mau balik, dia tidak mau lari, dia tidak mau menyelamatkan diri, dia bisa lompat dari kapal, dia selamat. Semua anak buahnya suruh keluar, dia tetap sampai tenggelam. Anda bertanya, kenapa Yosudarso mau begitu? Jangan kalah, gugur. Anda pernah bertanya, I Gusti Ngurah Rai dikepung oleh Belanda, peluru habis, dengan 1 batalion dia, kalau tidak salah 249 anak buahnya, saya lupa persis angkanya, 250 atau dikepung oleh Belanda, Belanda ngirim ultimatum, kalau Anda menyerah, Anda selamat. Dia dan seluruh anak buahnya habis peluru, pasang sangkur, angkat pedang, menyerbu. Ini Anda bertanya, kalau menyerah Anda hidup? Saya tidak menyerah. Anda paham? Jadi psikologi, saya tidak paham. Kenapa yang tanya? Tapi yang tanya itu nggak paham menurut saya. Jadi artinya Anda akan terus mencoba sampai berhasil, Pak? Sampai jadi presiden, akan terus mencoba? Saya selalu, selama saya punya kekuatan, saya selalu akan menyediakan diri. Saya akan mempersembahkan diri kepada bangsa dan rakyat saya. Silakan. Kalau Anda perlu saya siap. Nah, sekarang ada 4 nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu ya.